Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar pelajaran biologi dengan Ibu Justina. Nah, hari ini kita belajar tentang alel ganda. Nah, kita lihat dulu. Nah, apa itu alel? Nah, alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus, gen-gen yang terletak pada lokus yang sama, dan memiliki pengaruh kerja yang sama atau berlawanan. Nah, untuk memperlihatkan alel dalam kromosom, nah ini sering digambar dengan skema seperti berikut ya. Nah, ini gambar kromosom. Nah, ini alel-alelnya. Misalnya alel K besar, ini K besar, ini B besar, ini B besar. Nah, ini untuk alel-alel yang homozigot. Nah, kemudian kalau yang hetero, ini kromosom. Nah, ini alel K besar, ini alel K kecil, ini alel B besar, ini alel B kecil. Ini untuk alel yang heterozigot. Oke. Nah, jadi katanya alel gen-gen yang terletak pada lokus yang sama. Nah, coba lihat di sini. Ini yang disebut dengan lokus. Lokus itu tempat gen tersebut. Nah, atau tempat alel tersebut, dan memiliki pengaruh kerja yang sama. Nah, jadi misalnya K besar dengan K kecil. Nah, mereka sama-sama mempengaruhi misalnya warna biji. Nah, warna biji. Nah, jadi K besar, nah ini untuk warna biji warna kuning, kemudian K kecil misalnya untuk hijau. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya alel B. Nah, B misalnya B besar dengan B kecil. Nah, misalnya mempengaruhi bentuk biji. Nah, bentuk biji misalnya B besar itu untuk bulat, kemudian B kecil untuk keriput. Nah, jadi alel itu tadi gen-gen yang terletak pada lokus. Lokus itu ingat ya, lokus adalah tempat gen itu berada. Nah, yang memiliki pengaruh kerja yang sama atau berlawanan. Nah, itulah alel. Nah, jadi apa itu alel ganda? Nah, alel ganda. Nah, alel ganda, nah itu adalah ada beberapa pasang alel yang berada pada lokus yang sama. Nah, jadi jika dalam satu lokus terdapat lebih dari satu pasang alel, nah itulah yang disebut dengan alel ganda. Nah, contoh misalnya warna bulu kelinci. Kemudian contoh yang lain misalnya golongan darah sistem ABO. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya ini kromosom. Nah, jadi ini lokusnya. Nah, jadi di dalam lokus ini ada beberapa
memasang alel. Nah, misalnya kita ambil untuk warna bulu kelinci ya. Misalnya ada alel C besar, kemudian C kecil, CH, kemudian C kecil H, kemudian C kecil. Nah, di sini juga sama seperti ini ya. Nah, itu maksudnya ya, dalam lokus ini terdapat beberapa alel. Nah, itu yang disebut dengan alel ganda. Nah, jadi alel ganda ini terjadi biasanya karena adanya mutasi. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, ini kita lihat yang pertama, warna bulu kelinci. Nah, warna bulu kelinci. Nah, warna bulu kelinci, nah itu ada 4. Nah, yang pertama, kita lihat ada 4. Nah, yang pertama itu warna kelabu. Kemudian yang kedua warna kelabu muda atau sering disebut dengan cilcila. Kemudian yang ketiga warna Himalaya. Nah, jadi warna Himalaya ini kelincinya tubuhnya warna putih, tetapi ujung kakinya itu hitam, kemudian ujung hidungnya hitam, kemudian kupingnya hitam. Nah, kemudian yang keempat itu albino. Albino ini adalah warna putih. Nah, kita lihat genotipnya. Nah, genotip kelabu. Nah, ini kita lihat ya genotip kelabu. Nah sebelum kita lihat genotipnya, kita perhatikan dulu ini ya. Nah, kelabu atau C besar ini dominan terhadap cilcila, C kecil CH. Cilcila dominan terhadap Himalaya, C kecil H. Kemudian Himalaya dominan terhadap albino atau C kecil. Nah, sekarang kita buat genotipnya. Genotip untuk kelabu. Nah, kita lihat, kita ambil mulai dari sini ya. Berarti C besar. Yang kedua C besar, C kecil, CH. Nah, kemudian yang ketiga C besar, C kecil, H. Kemudian yang keempat C besar, C kecil. Nah, itulah genotip untuk kelabu. Nah, kemudian untuk cilcila nih ya. Berarti dari sini kemari. Nah, untuk ini berarti C kecil, CH, kemudian C kecil, CH. Itu yang satu. Kemudian ini kemari ya. C kecil, CH, kemudian C kecil H. Kemudian ini kemari. Berarti C kecil CH C. Nah, berarti ada 3 genotipnya. Nah, 1, 2, 3. Kemudian untuk Himalaya ini ya. Berarti C kecil H, homozigotnya C kecil H. Kemudian ini kemari C kecil H C. Kemudian ada 2 genotipnya. Kemudian albino. Berarti genotipnya ada 1 C C. Oke. Nah, contoh soal. Nah, misalnya kelinci, kelabu homozigot disilangkan dengan kelinci Himalaya heterozigot. Nah, tentukan keturunannya.
keturunannya. Oke, nah kita jawab parentalnya. Kelabu homozigot, berarti kelabu homozigot. Yang homo ini ya, C besar, C besar. Berarti C besar, C besar kawinkan, silangkan dengan kelinci Himalaya heterozigot. Himalaya ini, yang ini Himalaya homozigot, yang ini Himalaya heterozigot. Berarti C kecil, H, C kecil. Oke, berarti gametnya. Berarti sini C, sini C kecil, H, kemudian C kecil. Nah, tinggal disilangkan. Ini kawinkan dengan ini kawinkan dengan ini. Oke, berarti F1-nya berarti ini kawin dengan ini, C besar, C kecil, H. Yang kedua C besar, C kecil. Ini warna kelabu. Kemudian yang ini kelabu. Berarti rasio fenotip sama dengan 100% kelabu. Oke. Nah, sekarang yang kedua itu golongan darah sistem ABO. Oke. Nah, golongan darah itu ada 4. Nah, yang pertama golongan darah A, kemudian B, kemudian AB, kemudian O. Nah, kita lihat golongan darah A. Nah, kita buat genotipnya golongan darah A. Berarti IA, kemudian IO. Nah, kemudian golongan darah B, IB, kemudian IO, kemudian AB, IA, IB. Nah, genotipnya 1. Kemudian ini juga IO. Nah, di sini IA ini dominan terhadap IO. Kemudian IB dominan terhadap IO. Nah, IO ini bersifat resesif. Oke. Nah, contoh soal. Nah, kita buat contoh soal. Nah, seorang ayah memiliki golongan darah A homozigot. Seorang ayah bergolongan darah A homozigot. Nah, ini sedangkan ibu golongan darah misalnya B heterozigot. Bagaimana keturunannya? Yang ditanya keturunannya. Golongan darah keturunannya. Nah, kita buat jawabannya. Nah, ayahnya A homozigot, berarti A homozigot yang ini ya. Berarti IA silangkan dengan kemudian B heterozigot, berarti ini ya. B heterozigot, berarti IB IO. Oke, gametnya ini IA. Kemudian ini ada 2 gametnya IB IO. Oke, tinggal silangkan ini kemari. Nah, berarti F1-nya berarti IA IB, kemudian yang kedua IA IO.
rasio fenotipe sama dengan golongan darah AB banding golongan darah A. Berarti 50% AB, 50% A. Oke. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, sampai jumpa. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.